Dalam catatan sejarah terdapat sebuah kisah luar biasa tentang seorang sultan muda yang berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak orang. Izinkan saya menceritakan tentang Muhammad Al-Fatih, sang penakluk yang mengubah jalannya sejarah di usia 21 tahun. Bayangkan dirimu berada pada abad ke-15. Konstantinopel, ibu kota kekaisaran Bizantium yang megah, telah berdiri sebagai benteng yang tak tertembus selama lebih dari 1000 tahun. Banyak yang telah mencoba untuk menaklukkannya, dan semuanya gagal. Namun Muhammad yang masih muda memiliki sebuah mimpi, terinspirasi oleh sebuah hadits Nabi Muhammad SAW. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih telah dipersiapkan untuk takdir ini. Ayahnya Sultan Murad II memastikan ia mendapatkan pendidikan terbaik, bukan hanya dalam ilmu peperangan, tetapi juga dalam ilmu pengetahuan, matematika, astronomi, dan berbagai bahasa. Muhammad muda tidak hanya belajar untuk menjadi seorang prajurit, ia belajar untuk menjadi seorang visioner. Yang membuat penaklukannya benar-benar mengagumkan adalah pendekatannya yang inovatif. Ia memahami bahwa kekuatan semata tidak akan cukup untuk menembus tembok legendaris Konstantinopel, maka ia memerintahkan pembuatan meriam raksasa, sesuatu yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Meriam perunggu raksasa ini mampu menembakkan bola-bola, batu yang beratnya mencapai 270 kg. Namun disinilah bagian yang menjadi sangat menarik. Al-Fatih tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Ia menyusun rencana cerdas untuk memindahkan kapal-kapal perangnya melewati daratan, melintasi perbukitan Galata, dengan menggunakan gelondongan kayu yang dilumuri minyak sebagai rel. Bayangkan keterkejutan para penjaga Bizantium ketika mereka terbangun dan mendapati kapal-kapal Utsmaniyah telah berada di pelabuhan Tanduk Emas. Setelah secara harfiah melintasi daratan, pengepungan dimulai pada tanggal 6 April 1493. Selama 53 hari, kota itu bertahan dari bombardir tanpa henti. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei, tembok yang telah berdiri selama berabad-abad itu runtuh. Saat Muhammad Al-Fatih memasuki kota, ia tidak bertindak seperti penakluk pada umumnya. Sebaliknya, ia segera mengumumkan perlindungan bagi semua penduduk kota tanpa memandang agama mereka dan memulai transformasi Konstantinopel yang kini menjadi Istanbul, menjadi salah satu kota termegah di dunia. Penaklukan ini bukan hanya sekadar kemenangan militer. Penaklukan ini menandai berakhirnya kekaisaran Bizantium dan abad pertengahan, serta menjadi awal dari era baru. Di usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih telah berhasil melakukan apa yang dianggap mustahil oleh para prajurit dan panglima perang selama berabad-abad. Kisahnya mengingatkan kita bahwa usia hanyalah angka dalam meraih hal-hal besar. Dengan persiapan, inovasi, dan tekad yang tak tergoyahkan, bahkan tantangan yang paling besar sekalipun dapat diatasi. Warisan Muhammad Al-Fatih terus hidup, bukan hanya sebagai seorang penakluk, tetapi juga sebagai pemimpin yang mengubah jalannya sejarah dengan visi dan kebijaksanaannya.